بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم آمين. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita telah memasuki hari ke-20 bulan Ramadan ini. Tidak ada yang kita harapkan sebenarnya dari Ramadan ini kecuali agar Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, dan agar Allah meninggikan derajat kita di sisinya. Tidak ada yang lebih mulia dari dua hal itu di dalam Ramadan ini, yaitu penghapusan dan pembakaran semua dosa-dosa yang silam, kemudian ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan ini berfungsi baik untuk kita, berfungsi benar-benar sebagai penghapus dosa dan pengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau dan para sahabat dan seluruh umat yang mengikuti jejak langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tema kita hari ini adalah tadabbur Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Tadabbur Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Namun sebelum kita membahas mengenai tadabbur di dalam salat, ada sedikit pengingat untuk kita semua, yaitu bahwa kita ini telah memasuki bagian yang terakhir dari bulan Ramadan, yang dikenal dengan istilah 10 terakhir Ramadan. Kalau sudah 10 terakhir Ramadan ini ada tambahan amal saleh, ada tambahan amal saleh yang perlu kita perhatikan. Apa tambahan amal saleh itu? Tambahan amal saleh itu yang pertama ada namanya i'tikaf. I'tikaf itu ada rukun dan syaratnya, ada tata caranya, ada tempatnya. Itu nanti dibahas oleh mungkin salah satu yang akan memberikan materi di sini tentang i'tikaf. Bagaimana i'tikaf yang sebenarnya yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu amalan yang perlu disiapkan i'tikaf. Yang kedua, amalan tambahan kalau sudah masuk 10 terakhir adalah amalan zakatul fitr, yaitu zakat fitri. Zakatul fitri atau zakatul fitrati.
Imam Nawawi mengatakan dua, namanya fitri atau fitrati. Tapi kebanyakan namanya disebut zakatul fitri, zakat fitri. Kalau kita zakat fitrah, ada yang menamakan zakatul fitrah, ada yang menamakan fitri, tapi banyaknya fitri. Sama dengan Idul Fitri, zakatnya juga zakat fitri. Gitu. Nama itu lebih banyak dibahas, dipakai nama zakatul fitri. Zakat fitri ini juga amalan yang sudah mulai diperhatikan kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan. Wabil khusus sudah semakin dekat Ramadan, maka semakin perlu diperhatikan. Semakin dekat Syawal ya, semakin akhir Ramadan, semakin perlu diperhatikan masalah zakat al-fitr. Yang ketiga yang juga perlu ditambahkan, ibadah tambahan di 10 terakhir ini Bapak Ibu, adalah mempersibukkan diri di malam hari dengan ibadah. Jadi kesibukan malam hari dengan ibadah di 10 terakhir ini lebih daripada 1 sampai 20 Ramadan. Jadi 10 terakhir ini, malamnya ini kata ulama adalah waktu terbaik sepanjang tahun, itu 10 terakhir Ramadan. Waktu yang baik, waktu menambah ibadah malam itu 10 terakhir. Dan insya Allah di sini pasti sudah ada programnya. Selain tarawih, ada lagi nanti tahajud, ada lagi nanti kegiatan-kegiatan yang lebih menambah iman dan ibadah. Nah ini memang dilakukan oleh Nabi, para sahabat, dan para ulama sampai saat ini 10 terakhir. Jadi kita berdoa kepada Allah ya, semoga di 10 terakhir ini Allah tambahkan kekuatan untuk kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu kurang lebih 3 tambahan yang perlu diperhatikan. I'tikaf itu ada syaratnya, perlu dipelajari itu. Kemudian malamnya agar ditambah amal-amalnya. Semoga Allah mudahkan, Allah izinkan. Yang ketiga, dipikirkan, disiapkan zakat fitrah, jangan mendadak-dadak. Siapkan dari sekarang pembayaran zakat fitrah. Itu pun ada aturannya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kalau tema saya hari ini udah mau habis baru ngomongin tema. Temanya adalah tadabbur Nabi di dalam salat. Ini mudah-mudahan tidak banyak ini. Jadi begini, Al-Quran itu firman siapa? Firman Allah, betul? Diturunkan itu untuk siapa? Yang nerima dulu, yang nerima siapa? Nabi Muhammad. Kemudian Nabi menyampaikan ke siapa? Ke umatnya. Kepada umat manusia, umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu hamba Allah. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk hamba-hamba Allah, untuk kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Quran itu untuk kita. Pesan dari siapa? Dari Allah untuk kita. Tentu pesan itu tujuannya adalah untuk difahami. Betul atau tidak? Quran itu untuk diapain? Untuk difahami. Quran itu difahami dia. Namun
Karena Quran itu saking mulianya, dibaca saja bisa mendatangkan kebaikan. Baca saja bisa mendatangkan kebaikan. Kebaikan akhirat berupa pahala. Satu huruf berapa satu huruf? 10 pahala. Dan juga bisa meninggikan derajat untuk akhiratnya. Itu Quran. Dan hanya Quran yang akan menemani bapak-bapak sampai di surga. Yang lainnya tidak. Semua yang Allah kasih kepada hambanya, ada yang dikasih iman udah pasti mengikut ya. Ada yang dikasih Al-Quran, ada yang dikasih kedudukan, ada yang dikasih harta, ada yang dikasih nikmat-nikmat lainnya. Dari nikmat harta, kedudukan dan Quran itu nikmat ya. Quran itu nikmat. Maka yang akan mengikut bersama hamba itu ya cuma Quran. Sisanya kedudukan dan harta itu udah pasti kita semua sudah tahu, itu pasti ditinggal. Yang akan mengikut dengan kita itu adalah Quran itu. Dia akan ikut di kubur kita. Bahkan amal saleh lain itu selesai dihisab, di waktu hisab. Quran dikubur, waktu dibangkitkan, dia akan membela sang pembaca dan mengatakan, ya Allah beri aku syafaat, jadikan aku syafaat untuknya. Itu di padang mahsyar. Kemudian setelah padang mahsyar, Allah izinkan lewat sirat, masuk ke dalam surga. Di surga pun Quran yang akan membela sang hamba. Quran akan meninggikan derajat yang udah masuk surga. Salat, puasa, zakat sudah selesai dihitung di padang mahsyar. Quran sudah membela di padang mahsyar, kemudian masuk lewatin jembatan atau sirat, masuk ke surga. Di surga ada lagi. Di surga masih ada kesempatan tinggi derajat. Siapa yang bisa naik derajatnya di surga? Itu orang yang pembaca Al-Quran dan pengamal Al-Quran. Itu yang bisa nambah lagi. Amalan lain sudah selesai dihisab, tidak bisa menambah lagi. Al-Quran, dalam hadis disebutkan, rattil kama kunta turattilu fid dunya. Dipanggil nih bapak-bapak yang sering baca Quran, bukan hanya khatam tapi ngamalin ya di situ, karena ada hadis yu'tabil Quran man amila bihi. Akan dikumpulkan orang itu dengan Quran selama dia mengamalkan. Hadis Muslim. Jadi dia baca mengamalkan. Kata Imam Ibnul Qayyim, ahlul Quran man amila bihi wa illam yahfadhu. Orang yang disebut ahli Quran nanti akan bersama Quran itu di akhirat adalah orang yang mengamalkan walaupun tidak hafal begitu. Itu alhamdulillah berita gembira, Pak. Jadi jangan bersedih kalau tidak hafal. Yang bersedih kalau tidak mengamalkan. Kalau dikasih ayat masalah hukum nggak mau, itu hati-hati. Dikasih tahu ini haram, begitu aja haram. Itu hati-hati yang begitu. Ya, kalau udah Quran yang berbicara, jangan pernah berani menentangnya. Itu musibah besar yang landa manusia yang berani menentang Quran. Wa man a'rada an dzikri nuqayyid lahu syaitana. Barang siapa yang menentang Quran, Allah kirim syaitan wa huwa lahu qarin. Syaitan akan nempel dengannya. Ayo. Jangan coba-coba menolak Quran, Allah akan tempelkan syaitan mengatur hidup kita, naudzubillah min dzalik. Baik, jadi Al-Quran itulah yang hanya satu-satunya kitab yang bisa, atau satu-satunya amalan saleh yang bisa menambah derajat di surga. Kata Allah, kamu baca Quran di surga nih, udah masuk surga. Kama kunta turattil fid dunya, seperti dulu kamu di dunia kamu baca dan diamalkan, bukan hanya baca. Suruh baca. Fa inna manzilataka, nanti derajatmu naik 1 derajat, luasnya antara apa dan apa, Pak? Derajat surga
Satu saja dinaikkan derajatnya. Berapa bedanya? Berapa jaraknya? Antara langit dan bumi itu. Bapak pernah naik ke langit gak? Hah? Pasti belum. Ya, setinggi-tingginya gedung di dunia itu tidak ada nilainya kalau udah kita melihat langit. Kata ulama, langit itu adalah akbaru khalqillah al-mar'i. Sebesar-besar hamba, sebesar makhluk Allah paling besar, yang terlihat itu langit, Pak. Mau lihat ciptaan Allah paling besar, bukan pohon, bukan matahari, bukan bintang, bukan bulan. Paling besar ciptaan Allah was-sama, langit. Langit itu makhluk. Itu di bawah kekuasaan Allah itu. Nanti pecah itu langit itu. Ya, nanti pecah, meleleh. Yauma takunus sama'u kal muhl. Meleleh kayak lelehan timah itu, pecah. Kalau sekarang nggak ada sedikit bolongnya, nggak ada. Muhkam, sangat-sangat kokoh itu bangunan. Nanti kiamat pecah itu, pecah dan meleleh itu. Bapak bayangin kalau yang udah pecah langit, ini semua nggak ada nilainya. Ya, kalau udah langit yang pecah, ini nggak ada nilainya udah nih. Nah, langit itu ciptaan Allah yang paling besar yang terlihat mata. Di balik itu nggak usah nanya lagi. Wah, itu subhanallah, Allahu akbar. Itu subhanallah, azam, azim. Itu besar sekali. Di balik langit itu ada ciptaan makhluk yang besar. Bahkan jumlah malaikat itu lebih banyak dari kita. Manusia bisa dihitung. Berapa miliar manusia? Sekian miliar. Malaikat tidak bisa dihitung. Jadi satu derajat antara satu derajat surga dengan derajat lain, Bapak bayangin, itu adalah bagaikan dari sini nih, kita lihat ke matahari di atas ya, matahari langit. Matahari itu tidak di langit, matahari itu di angkasa. Belum nyampe langit itu. Langit itu nggak ada yang bisa nyentuh langit itu. Mustahil. Yang kita lihat ini baru lapisan atmosfer saja, pelapis bumi saja. Bumi dilapis dengan lapisan atmosfer yang kita pelajari. Di atas itu langit nggak akan ada yang bisa. Mustahil. Kalau udah mati, baru bisa naik ke langit. Yang dinaikin apanya? Rohnya. Nanti bapak-bapak mau jalan-jalan ke langit, tunggu mati dulu. Pasti jalan-jalan langit. Masuk langit 1 sampai 7 Pak, insya Allah. Insya Allah. Karena orang kafir nggak boleh masuk. Dilempar ruhnya. Baik. Jadi Quran itulah yang bisa, hanya Quran yang bisa meninggikan derajatnya. Kata Allah, baca Quran itu dan baca seperti kamu baca di dunia, tapi syaratnya ngamalin ya Pak, tunduk sama perintahnya. Maka kata Allah, derajatmu di surga, derajat yang terakhir adalah sampai terakhir ayat yang kamu baca. Jadi kita ntar masih baca Quran di surga, tapi bacanya nggak pakai mushaf. Ntar lu, saya nggak hafal malaikat. Nggak ada, udah Bapak yang masuk surga. Itu nanti yang biasa baca Quran di dunia dan mengamalkan, ya, atau hafal Quran dan mengamalkan, syaratnya baca amalin begitu. Karena siapa yang seperti itu rajin, semoga Allah masukkan kita seperti itu ya, amin ya rabbal alamin. Itu dipanggil sama malaikat baca. Walaupun kita dulu di dunia nggak hafal, itu nanti di sana otomatis kita bisa baca. Tergantung seringnya baca di dunia dan pengamalan di dunia. Kita akan dimampukan untuk baca terus sampai titik terakhir itu. Allahu a'lam di mana nanti Allah berikan kita kemampuan baca. Berhenti di situ langsung truk naik derajat kita. Satu ayat menaikkan berapa tadi jaraknya antara satu ayat terakhir derajat kita di titik terakhir ayat kita berhenti. Udah, saya cuma sampai sini mampunya, disitulah kita berhenti. Jadi Quran itu ajib, masya Allah, karena Quran kalamullah, melekat dengan Allah. Kata ulama ya, ahli tafsir, kalau mau mengetahui keagungan Quran, maka kenali keagungan pembicaranya. Siapa yang bicara? Yang menyampaikan Quran, firman siapa? Firman. Ya, kalau mau
bapak-bapak bisa merasakan azamatul Quran, agungnya Quran, itu harus mengenal agungnya Allah. Kalau nggak bisa. Ya, kalau nggak sulit kita. Quran apa sih? Kalau mau tahu keagungannya, kenali keagungan Allah, sang satu-satunya, maha kuasa, maha mengatur, maha mencipta, maha memiliki dan seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala. Jadi Quran itu ditujukan untuk ditadabburi. Nah, Nabi SAW itu mentadabburi Al-Quran sering dalam tilawahnya. Karena memang Nabi bisa bahasa Arab, udah jelas itu. Jadi Nabi sering mentadabburi Al-Quran. Tadabbur Al-Quran Nabi terkadang saat beliau baca, kemudian beliau merespon ayat. Terkadang beliau minta dibacakan, dipanggil Ibnu Mas'ud, tolong bacain ayat. Ketika dibacakan, Nabi menyimak, kemudian Nabi menangis, mentadabburi dengan cara menyimak. Tapi yang tema kita adalah tadabbur dalam salat. Tadabbur dalam salat. Apa maksudnya tadabbur dalam salat? Gini. Kan kita kan salat, Pak. Yang kita baca suratnya apa? Yang pertama surat yang wajib yaitu Al-Fatihah. Bapak-bapak kalau Al-Fatihah, ibu-ibu paham nggak artinya? Paham kan? Dari mulai Bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Alhamdulillahi Rabbil. Paham ya? Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Rabb semesta alam. Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa artinya? Pengasih penyayang. Bapak paham tuh? Sudah pengasih penyayang pula. Padahal nama-nama Allah ada berapa? Nama-nama Allah ada 99, tetapi Allah mengulang 2 nama di situ, Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu perlu dirasakan itu. Oh, berarti Allah benar-benar sedang memperkenalkan dirinya sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim, dan itu sifat yang dominan sama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat sayang Allah itu melebihi sifat-sifat lainnya. Ya, sifat sayangnya Nabi itu melebihi sifat Nabi. Sifat sayang Allah melebihi sifat lainnya. Kalau Bapak sifat yang dominan apa, Pak? Sifat marah, sifat pelit, sifat kalau Allah mengatakan apa itu? Rahmati ghalabat ghadabi, rahmatku melebihi sifat murkaku, begitu kata Allah. Jadi memang dominan Ar-Rahman, sifat sayang Allah itu besar. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim, makanya 2 sifat itu bergandeng dan 2 kali diulang di surah Al-Fatihah. Itu menunjukkan besarnya rahmat Allah. Terus Maliki Yaumiddin, Allah sebagai pemilik dan raja, kemudian hari akhir, kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak juga paham insyaallah. Ihdinas siratal mustaqim. Apa ihdinas siratal mustaqim? Berikan jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu Al-Quran atau Islam? Al-Quran atau Islam? Atau iman? Yang ketiga, berikan aku Quran, hidayah Quran. Berikan aku Islam, berikan aku iman, tambah aku iman. Kokohkan imanku, itu arti ihdina. Beri aku petunjuk, itu 3 situ. Petunjuk iman, tambah iman, atau beri tambah Quran atau Islam. Tambah semakin lurus dalam Islam. Terus habis itu siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu adalah jalan orang-orang soleh, jalan orang-orang beriman. Artinya kita minta sama Allah agar kita dipertemukan, dipersahabatkan, disatukan dengan orang-orang saleh. Ada tafsirnya banyak di situ. Ya, tafsir banyak siapa, tapi yang jelas siratal ladzina an'amta 'alaihim adalah orang-orang saleh. Kita minta sama Allah kita dikumpulkan dengan orang-orang saleh. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang dimurkahi. Siapa itu? Yahudi. Kita itu berlindung setiap hari dalam salat agar dijauhkan dari Yahudi. Waladhdallin, siapa itu? Nasrani, orang yang sesat Nasrani. Itu begitu kata Allah yang menciptakan kita. Kita hanya mengikut dan meyakini. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menyatu dengan orang muslim seperti ini. Bapak-bapak ada di masjid, orang-orang saleh, dan Allah ingin kita menjauh dari orang-orang yang Yahudi dan Nasrani. Silakan berjual beli, silakan berusaha dengannya, tapi tidak berakrab ria dengannya. Jauhi mereka untuk mendapat kesempurnaan hidayah. Jauhi dalam keakraban, bukan dalam bertetangga. Silakan bertetangga, silakan jual beli, tapi jangan pernah akrab dengan mereka,
karena itu tidak baik untuk keimanan kita. Kita tidak kuat mendakwahkan mereka, tidak kuat menjaga iman depan mereka, khawatir iman akan sedikit menurun atau bahkan terjun payung kalau bersama mereka. Makanya ada ghairil maghdubi alaihim. Kenapa ada ghairi? Kenapa harus menjauh dari Yahudi Nasrani untuk kesempurnaan siratal mustaqim? Sebenarnya bisa aja Pak, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim atau siratal mu'minin. Amin. Bisa enggak? Ihdinas siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahu Akbar. Bisa aja begitu. Yaitu jalannya jalan orang saleh, jalan para nabi dan para sahabat orang-orang saleh. Bisa sampai situ. Tapi tidak, kata ulama, tidak seperti itu. Tidak sempurna keimanan, tidak sempurna pengamalan Quran Bapak Ibu sekalian kalau masih akrab dengan Yahudi dan Nasrani. Makanya di situ ditekankan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ini namanya Al-Fatihah. Jadi Nabi SAW dan para sahabat itu mereka tadabbur bukan hanya di luar salat, di dalam salat. Dan cara tadabbur dalam salat, Nabi pernah SAW dalam hadis, beliau itu pernah baca satu ayat sepanjang malam. Sepanjang malam. Kalau Nabi baca itu misalnya dari jam 12, ini sepanjang malam di sini hadisnya. Jam 12 sampai jam 4. Allahu Akbar, beliau cuma baca satu ayat. Qaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ayah hatta asbah yuraddiduha. Baca satu ayat sampai menjelang subuh. Apa itu ayatnya? Wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Satu ayat sepanjang malam. Bunyi ayatnya, ya Allah, jika engkau azab mereka, mereka hambamu. Itu terus ditadabbur itu. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Satu ayat diulang-ulang direnungi oleh Nabi sampai subuh. Ini namanya tadabbur di dalam salat. Saya nggak ngerti ini bacaan selain Al-Fatihah. Ya udah, kalau nggak ngerti bacanya Al-Fatihah aja. Maksudnya kalau imam baca tadabbur itu Al-Fatihah itu direspon, boleh kita merespon. Merespon bacaan tuh boleh. Kalau imam baca A, kita ngerti langsung respon dengan doa, dengan subhanallah, boleh direspon. Jadi tidak bengong-bengong aja Pak. Baca Quran. Jadi makmum tuh nggak bengong-bengong aja, dengerin tadi surat Al-Insan. Ustadz Ali Imran baca Al-Insan. Aduh, anak nggak paham. Oke, kalau nggak paham, dengerin, cari kata yang paham. Apa ini? Surga, ane paham. Surga, jannah. Saya minta surga ketika itu. Nar, neraka. Berarti saya akan minta dilindungi di neraka saat dengar kata nar. Sabbih, fasabbih, tasbih. Maka saya bertasbih. Begitu. Apa kayak pokoknya yang Bapak bisa dengerin. Kemudian kalau ada yang klik, langsung doa di situ. Langsung doa, langsung tasbih. Ada respon. Ya, tidak bengong aja. Enggak hafal, oke lah. Kalau nggak bisa di surat Al-Fatihah, respon. Ketika imam baca ihdinas shiratal mustaqim, minta hidayah. Ya. Jadi namanya tadabbur dalam salat ini namanya. Bagi imam dan bagi kita makmum, kita tidak boleh mengulang Al-Fatihah. Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kita mau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta tolong gitu kan. Kita ulang-ulang itu nggak boleh. Al-Fatihah fardu, nggak boleh diulang. Karena rukun itu nggak boleh diulang. Ntar rukun 2 kali ngulang, ruku 2 kali. Jadi kayak sujud 3-4 kali nanti nggak bisa. Sujud itu 1 rakaat 2 kali. Jadi kalau rukun nggak boleh diulang. Al-Fatihah nggak boleh diulang. Tapi ayat lain, surat-surat pendek atau surat setelah Al-Fatihah itu boleh diulang, khususnya sholat sunnah. Ini cerita sholat sunnah. Diulang. Ayat yang ingin ditekankan diulang saat sholat sunnah. Kapan? Sholat tarawih. Atau Bapak sholat tahajud. Jadi Bapak kalau mau tahajud cari ayat. Misalnya Al-Ikhlas aja. Al-Ikhlas kalau Bapak ulang-ulang. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Allahus samad. Atau Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahu ahad. Allah satu, Allah es. Terus
Terus sampai rakaat terakhir itu aja baca, itu pernah dilakukan Nabi dan itu tidak apa-apa menurut ulama dalam salat sunnah. Supaya hati ini lunak dengan Quran Al-Karim. Ya, itu aja mungkin. Mohon maaf kalau kepanjangan. Silakan dicoba untuk belajar mentadabburi ayat di dalam salat. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.